Bill Gates pernah bilang sesuatu yang menarik. Katanya, kalau kalian dilahirkan miskin, itu bukan salah kalian. Tapi kalau kalian mati miskin, itu pilihan kalian. Mungkin kalian pikir, gampang ya dia ngomong gitu. Tapi tahu nggak? Ternyata Bill Gates itu nggak akan ngasih warisan ke anak-anaknya loh. Sebagian besar hartanya malah bakal didonasikan ke orang lain. Alasannya simple, dia mau anak-anaknya create their own path, menciptakan jalan sukses mereka sendiri. Ini yang bikin saya penasaran banget. Gimana sih sebenarnya cara orang-orang sukses mendidik anak mereka? Apa aja yang mereka ajarin? Kenapa anak-anak mereka bisa tetap sukses bahkan tanpa warisan? Nah, hari ini saya mau share ke kalian 10 pelajaran penting yang biasanya cuma diajarin sama orang tua kaya ke anak-anaknya. Pelajaran yang bikin mereka punya mindset beda, yang bikin mereka bisa lihat peluang di saat orang lain cuma ngelihat masalah. Dan yang paling penting guys, gimana kita yang enggak dilahirin di keluarga kaya bisa praktekin ilmu-ilmu ini untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Karena kalau dipikir-pikir, mungkin ini sebabnya Bill Gates berani bilang kalau mati miskin itu pilihan. Karena dia tahu principles of wealth ini sebenarnya bisa dipelajari sama siapa aja. Oke guys, kita mulai dari pelajaran pertama dan mungkin yang paling krusial, cara memahami uang dengan benar. Tahu nggak sih, kebanyakan dari kita tuh sebenarnya punya hubungan yang ribet sama uang. Ada yang nganggep uang itu segalanya, ada yang malah beranggapan uang itu akar dari semua masalah. Padahal orang-orang kaya tuh ngajarin anak mereka sesuatu yang beda banget. Mereka selalu tekanin ke anak-anaknya kalau uang itu cuman alat. Yap, cuman alat. Nggak baik, nggak jahat. Yang nentuin dampaknya positif atau negatif ya kita sebagai penggunanya. Ini nih yang bikin pola pikir anak-anak orang kaya beda. Mereka nggak diajarin buat ngejar uang, tapi diajarin buat pakai uang sebagai alat. Alat buat apa? Buat bikin dampak positif ke orang lain, buat wujudin mimpi-mimpi mereka, buat dapetin kebebasan untuk pilih jalan hidup sendiri, dan yang paling penting, buat mecahin masalah yang ada di masyarakat. Terus gimana sih cara kerja uang yang bener? Ini simple sebenarnya. Orang kaya selalu ngajarin anaknya prinsip dasar, cash flow is king. Mereka ngajarin kalau uang itu harus bergerak, kayak air sungai. Kalau mengalir terus dia bersih dan bermanfaat, tapi kalau menggenang dia malah bisa jadi sarang nyamuk. Dan yang paling bagus, mereka ngajarin kalau kaya itu bukan tentang berapa banyak uang yang kamu punya, tapi berapa lama kamu bisa bertahan kalau besok tiba-tiba kamu nggak ada pemasukan. Ini pola pikir yang benar-benar mengubah cara pandang kita. Karena dengan pemahaman gini, fokus kita bergeser dari sekedar dapetin uang sebanyak-banyaknya ke gimana bikin uang kerja buat kita. Yang paling penting untuk diingat, orang tua kaya selalu ngajarin anak-anaknya buat ngelihat uang secara realistis. Mereka ngajarin kalau uang emang penting, tapi bukan segalanya. Uang itu alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Mereka juga ngajarin kalau cara kita ngelihat uang itu ngaruh banget ke cara kita ngatur uang. Kalau kita ngelihat uang sebagai sesuatu yang langka dan susah didapat, kita bakal selalu takut kehilangan dan malah nggak berani pakai uang itu buat berkembang. Ingat ya guys, uang itu kayak pisau. Bisa jadi alat yang berguna di tangan yang tepat, tapi bisa jadi berbahaya di tangan yang salah. Yang ngebedain hasilnya adalah pemahaman kita tentang cara makainya dengan benar. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang kedua nih guys. Dan ini adalah sesuatu yang jarang banget diajarin di sekolah, tapi selalu ditekanin sama orang tua kaya ke anak-anaknya. Bedain mana yang aset dan mana yang beban. Mereka diajarin prinsip simpel ini. Aset adalah sesuatu yang masukin duit ke kantong kamu, beban adalah sesuatu yang keluarin duit dari kantong kamu. Coba deh kita ambil contoh rumah. Rumah yang cuma buat ditinggalin, itu beban. Tapi rumah yang disewain, itu aset. Media sosial yang cuma buat scroll-scroll doang, itu beban karena nyedot waktu. Tapi kalau dipakai buat jualan atau personal branding, jadi aset. Bahkan keahlian dan pendidikan, kalau enggak menghasilkan apa-apa, beban. Tapi kalau bisa dipakai buat mecahin masalah orang, jadi aset dong. Dan yang bagusnya nih guys, orang tua kaya tuh ngajarin anak-anaknya buat mulai bangun aset dari kecil. Caranya gimana? Mereka ngajarin anak-anaknya buat selalu tanya, ini bakal menghasilkan sesuatu nggak? Sebelum beli atau invest sesuatu. Yang penting tuh pola pikirnya dulu. Setiap keputusan soal duit yang kita ambil harus dipikir, ini bakal jadi aset atau beban. Tapi guys, ini bukan berarti kita nggak boleh punya beban sama sekali. Yang penting tuh keseimbangannya. Kayak kata Warren Buffett, kalau kalian beli barang yang nggak kalian butuhin, ntar kalian bakal harus jual barang yang kalian butuhin. Selanjutnya, kita masuk ke pelajaran yang penting banget. Ini adalah salah satu pelajaran yang paling sering diajarin sama orang tua kaya ke anak-anaknya. Nggak ada yang namanya uang jatuh dari langit, nggak ada yang dengan sendirinya menjadi hakmu. Kalian tahu nggak banyak orang tua kaya yang justru nggak mau anaknya terlalu dimanja? Mereka selalu ngajarin prinsip ini ke anak-anaknya. Kamu nggak berhak otomatis dapat kekayaan orang tuamu. Kamu wajib buat belajar cara dapetin kekayaan sendiri. Nah,
Ini yang bikin banyak anak orang kaya malah mulai kerja dari bawah. Kalian tahu nggak? Anak-anaknya Bill Gates tuh dari kecil dikasih uang jajan yang minimal banget. Mereka bahkan harus bantuin kerjaan rumah dulu baru dapat uang jajan. Kalau kita ngerasa semua harus dikasih atau semua harus gampang, kita bakal nggak punya keahlian yang diperluin buat bertahan. Kita nggak bakal tahu cara hadapin masalah. Kita nggak bakal bisa menghargai apa yang kita punya. Dan yang paling parah, kita nggak bakal punya rasa bangga sama pencapaian sendiri. Makanya, orang tua kaya yang benar-benar peduli sama masa depan anaknya selalu ngajarin prinsip ini. Kamu nggak berhak dapetin apapun yang bukan dari kamu usahain sendiri. Mereka juga ngajarin kalau gagal tuh wajar dan perlu. Justru dari kegagalan kita belajar ketahanan mental yang krusial banget buat sukses. Ada satu kata-kata yang menurut saya pas banget buat bagian ini. Orang tuamu mungkin bisa bukain pintu buatmu, tapi kamu tetap harus jalan sendiri lewat pintu itu. Guys, ini adalah salah satu rahasia terbesar yang diajarin sama orang tua kaya ke anak-anaknya. Gimana caranya bikin uang kerja buat kita, bukan kita yang kerja buat uang. Coba deh bayangin, ada 2 orang, Agus dan Budi. Agus kerja 12 jam sehari, seminggu 6 hari. Dia dapat gaji gede, tapi begitu dia berhenti kerja, duitnya juga berhenti. Budi, dia udah ngatur sistem yang bikin dia dapat duit bahkan pas lagi tidur. Nah, menurut kalian siapa yang lebih pintar? Orang tua kaya selalu ngajarin anak-anaknya kalau ada 2 cara dapat duit. Yang pertama, penghasilan aktif, di mana kita tukar waktu sama tenaga buat duit. Yang kedua, penghasilan pasif, di mana sistem yang udah kita bangun yang menghasilkan duit. Dan ini nih yang bikin banyak orang salah paham. Mereka pikir orang kaya tuh cuman fokus di penghasilan pasif. Padahal enggak guys. Yang bener tuh mulai dengan penghasilan aktif tapi selalu sisihkan sebagian buat bikin penghasilan pasif. Dan satu lagi yang penting, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Bagi-bagi resikonya. Kalau satu sumber penghasilan ada masalah, masih ada yang lain yang jalan. Warren Buffett pernah bilang, kalau kamu nggak nemuin cara dapetin duit waktu tidur, kamu bakal kerja sampai mati. Jadi mulai sekarang, coba deh pikirin, dari waktu kerja kalian sekarang, berapa persen yang bisa disisihkan buat bikin penghasilan pasif? Mulai dari kecil nggak apa-apa, yang penting mulai dari sekarang. Ingat guys, orang kaya bukan karena mereka kerja lebih keras, tapi karena mereka bikin sistem yang kerja buat mereka. Dan kalian juga bisa mulai bangun sistem itu dari sekarang. Guys, kita masuk ke pelajaran yang penting nih. Ini adalah pola pikir yang bikin anak-anak orang kaya beda dari yang lain. Mereka diajarin buat lihat masalah bukan sebagai hambatan, tapi sebagai peluang. Kalian tahu nggak kenapa Jeff Bezos bisa bikin Amazon? Karena dia lihat masalah. Susahnya beli buku online. Travis Kalanick bikin Uber karena apa? Karena dia sebel susah dapet taksi. Nah, disinilah bedanya pola pikir yang diajarin sama orang tua kaya. Mereka selalu bilang ke anak-anaknya, jangan cuma ngeluh soal masalah, pecahin masalahnya, dan ciptakan value dari sana. Analoginya gini deh, kalau kita lagi jalan terus nemu sampah di jalan, ada 2 reaksi yang mungkin muncul. Yang pertama, ih jorok banget sih, kok bisa ada sampah di sini? Yang kedua, kayaknya kalau ada mesin pemungut sampah otomatis bagus nih. Reaksi pertama cuma ngeluh. Yang kedua, udah mulai mikir solusi, dan disitulah peluang bisnis muncul. Karena orang tua kaya ngajarin anak-anaknya rumus sederhana ini. Masalah besar ditambah solusi jitu sama dengan peluang bisnis. Contohnya, orang susah cari parkir, bikin aplikasi parkir pintar. Mahasiswa bingung cari kos, bikin platform pencarian kos. Ibu-ibu repot masak, bikin layanan catering siap antar. Ingat guys, makin besar masalahnya, makin besar potensi hasilnya. Tapi nggak semua solusi harus canggih atau revolusioner. Kadang, solusi paling sederhana justru yang paling laku. Yang penting, pertama, pecahin masalah yang benar-benar ada. Kedua, ciptain nilai yang berguna buat orang lain. Ketiga, mulai dari modal kecil tapi dengan visi besar. Keempat, terus tingkatin kualitas solusinya. Jadi mulai sekarang, coba ubah cara pandang kita. Karena pada akhirnya, penghasilan kalian bakal sebanding sama nilai yang bisa kalian kasih ke orang lain. Guys, sekarang kita bakal bahas sesuatu yang udah familiar di telinga kalian. Utang. Yap, bener banget. Ternyata orang tua kaya tuh ngajarin anak-anaknya kalau nggak semua utang itu buruk. Malah, mereka ngajarin gimana caranya pakai utang sebagai alat untuk naikin kekayaan. Kedengeran membingungkan, tapi sebelum kalian excited dan langsung lari ke bank buat ngajuin kartu kredit, dengerin dulu nih. Robert Kiyosaki pernah bilang, utang yang baik itu alat yang powerful, tapi utang yang buruk bisa menghancurkan kekayaanmu. Gini deh, analoginya kayak pisau. Di tangan koki, pisau bisa bikin masakan yang luar biasa. Di tangan yang salah, ya kalian tahu sendirilah apa yang bisa terjadi. Nah, gimana cara bedain utang baik sama utang buruk? Simple. Utang baik itu bikin kita dapat aset yang nilainya naik atau menghasilkan penghasilan. Sedangkan utang buruk itu bikin kita beli barang yang nilainya turun atau nggak menghasilkan apa-apa. Contoh utang baik tuh kayak kredit rumah yang disewain,
pinjaman buat modal usaha yang udah terbukti jalan, biaya pendidikan yang bakal naikin penghasilan, atau kredit buat beli mesin produksi. Sebaliknya, contoh utang buruk itu kayak cicilan HP terbaru buat gaya-gayaan, kartu kredit buat belanja barang branded, pinjaman buat liburan, atau kredit buat beli mobil sport yang jarang dipakai. Tapi ingat, sebelum kalian mulai ngambil utang, ada beberapa tanda bahaya yang harus diperhatiin. Pertama, prinsip dasarnya, jangan pernah ambil utang lebih dari 30% penghasilan bulanan. Kedua, kalau belum bisa prediksi hasilnya dengan jelas, pikir ulang deh. Ketiga, jangan pernah pakai utang buat bayar utang yang lain, ini bahaya banget. Keempat, selalu baca detail persyaratannya, terutama soal bunga dan denda. Nah, kalau udah paham bedanya utang baik dan utang buruk, ini strategi yang biasa diajarin sama orang tua kaya, mulai dari yang kecil dulu. Ambil pinjaman kecil, bangun rekam jejak kredit yang bagus, dan buktiin dulu konsep bisnisnya sebelum ambil utang yang lebih gede. Selalu punya rencana cadangan. Siapin dana darurat minimal buat 6 bulan cicilan, lindungin aset pakai asuransi, dan punya beberapa sumber penghasilan. Warren Buffett pernah bilang, resiko itu datang dari nggak tahu apa yang kita lakuin. Ingat, orang kaya jadi kaya bukan karena mereka pinter ngutang, tapi karena mereka pinter milih utang mana yang bermanfaat dan mana yang enggak. Dan lebih penting lagi, mereka tahu persis gimana cara bayarnya. Kita masuk ke pelajaran yang mungkin kedengarannya sederhana, tapi ini benar-benar bisa mengubah kalian. Kekuatan kebiasaan dan konsistensi. Kalian tahu nggak? Bill Gates tuh punya kebiasaan baca minimal 50 buku setahun. Mark Zuckerberg selalu bangun jam 6 pagi, Warren Buffett masih tinggal di rumah yang sama yang dia beli 60 tahun lalu. Nah, kenapa sih orang-orang super kaya ini masih berpegang teguh sama kebiasaan sederhana? Karena mereka tahu sesuatu yang kebanyakan orang nggak sadar. Kesuksesan itu bukan tentang satu keputusan besar, tapi tentang ribuan keputusan kecil yang dilakuin secara konsisten. Gini deh analoginya, kalian tahu kan pohon bambu Cina? 5 tahun pertama dia kelihatan nggak tumbuh sama sekali. Tapi begitu masuk tahun ke-6, dia bisa tumbuh 25 meter dalam 6 minggu. Yang orang nggak tahu, selama 5 tahun itu si bambu sebenarnya lagi bangun sistem akar yang kuat di bawah tanah. Sama kayak kesuksesan. Kita nggak bisa lihat hasilnya langsung, tapi kebiasaan yang kita jalanin secara konsisten itu sebenarnya lagi bangun fondasi buat pertumbuhan besar di masa depan. Terus gimana caranya bangun kebiasaan yang kuat? Orang tua kaya biasanya ngajarin teknik yang namanya penumpukan kebiasaan. Intinya, kita nempelin kebiasaan baru ke kebiasaan yang udah ada. Contohnya, setelah bangun tidur, langsung baca 10 halaman buku. Setelah mandi, review target keuangan. Setelah makan siang, cek portofolio investasi. Sebelum tidur, rencanain hari besok. Yang penting bukan seberapa gede usahanya, tapi seberapa konsisten. Ada 3 kunci buat bikin kebiasaan jadi melekat. Pertama, bikin kelihatan jelas. Kedua, bikin gampang dilakuin. Ketiga, bikin menyenangkan. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang penting tapi jarang diajarin di sekolah. Kemampuan yang benar-benar dibutuhin di kehidupan real. Dan percaya deh, ini adalah salah satu hal yang paling ditekanin sama orang tua kaya ke anak-anaknya. Elon Musk pernah bilang sesuatu yang menarik. Jangan samain pendidikan sama sekolah. Saya nggak kuliah di Harvard, tapi orang-orang yang kerja buat saya adalah lulusan Harvard. Keren kan? Ini yang selalu ditekanin sama orang tua kaya ke anak-anaknya. Ijazah emang penting, tapi kemampuan nyata jauh lebih penting. Mari kita bahas lebih detail. Di era sekarang, ada 3 jenis kemampuan yang krusial banget. Pertama, kemampuan teknis. Kedua, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi. Ketiga, kemampuan bisnis. Yang bikin tambah challenging, kemampuan yang dibutuhin itu terus berubah. Yang hari ini lagi ngetren, besok udah bisa ketinggalan zaman. Ibaratnya tuh kayak HP. Kalau nggak diupdate reguler, lama-lama bakal ketinggalan dan nggak nyambung sama kebutuhan zaman sekarang. Tips praktisnya, sediain waktu khusus buat belajar. Misalnya 1 jam sehari buat ningkatin skill, weekend buat belajar lebih dalam, dan tiap 3 bulan evaluasi kemampuan yang udah dipelajarin. Mark Cuban pernah bilang, investasi terbaik yang bisa kamu lakuin adalah investasi ke diri sendiri. Dan ingat guys, ningkatin kemampuan itu beda sama ngoleksi sertifikat. Yang penting bukan berapa banyak kursus yang udah kalian ambil, tapi berapa banyak yang bisa kalian praktekin dan jadiin duit. Sekarang kita bakal bahas satu prinsip yang jarang kalian dengar, tapi selalu diajarin sama orang tua kaya ke anak-anaknya. Aturan 80-20, atau yang dikenal juga sebagai prinsip Pareto. Intinya gini, 80% dari hasil yang kita dapetin itu sebenarnya cuma datang dari 20% usaha yang kita lakuin.
Mari kita bahas contoh nyatanya. Dalam bisnis, biasanya 80% keuntungan datang dari 20% pelanggan setia. Dalam produktivitas, 80% hasil kerja kita sebenarnya datang dari 20% waktu di mana kita benar-benar fokus. Bahkan dalam hubungan, 80% kebahagiaan kita datang dari 20% orang terdekat. Nah, disinilah orang tua kaya ngajarin perbedaan penting antara ngerjain sesuatu dengan benar dan ngerjain sesuatu yang benar-benar perlu dikerjain. Kayak kata Peter Drucker, nggak ada yang lebih nggak produktif daripada ngerjain sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dikerjain sama sekali. Terus gimana cara nerapinnya? Pertama, kita harus tahu dulu mana yang masuk 20% paling penting. Dalam bisnis, cari tahu pelanggan mana yang paling setia dan menguntungkan. Dalam kehidupan pribadi, identifikasi orang-orang yang benar-benar berperan penting. Dalam pengembangan diri, tentuin keahlian apa yang paling dibutuhin. Kedua, kurangin atau ilangin yang dampaknya kecil. Putus hubungan sama orang yang toksik. Stop jualan produk yang nggak menguntungkan. Dan tinggalin kebiasaan yang buang-buang waktu. Ketiga, fokus lebih dalam ke yang udah terbukti berhasil. Investasi lebih banyak di bidang yang udah jalan, dan perkuat hubungan sama orang-orang yang perannya penting. Nah guys, kita udah sampai di pelajaran terakhir. Dan ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Bahwa kesuksesan itu bukan cuma soal duit. Orang tua kaya selalu ngajarin ke anak-anaknya bahwa kekayaan yang benar-benar berarti itu nggak cuma diukur dari jumlah uang di rekening. Ada yang jauh lebih berharga, nilai-nilai hidup, prinsip yang kita pegang, dan dampak positif yang bisa kita beri ke orang lain. Kenapa? Karena duit itu bisa habis, tapi legacy atau warisan nilai-nilai yang kita tinggalin itu bisa bertahan selamanya dan bahkan bisa nular ke generasi berikutnya. Ada filosofi menarik yang sering diajarin sama orang tua kaya. Hidup itu kayak pohon. Makin tinggi pohonnya tumbuh, makin dalam akarnya harus menancap. Sama kayak kesuksesan. Makin tinggi pencapaian kita, makin kuat nilai-nilai yang harus kita pegang. Dan ini nih yang bikin banyak orang kaya sekarang aktif di kegiatan sosial atau program bantuan pendidikan. Bukan karena mereka kelebihan duit, tapi karena mereka sadar true wealth itu adalah kemampuan buat bikin dampak positif ke kehidupan orang lain. Jadi ingat ya guys, di akhir perjalanan nanti, yang bakal diukur bukan berapa banyak duit yang kita kumpulin, tapi berapa banyak hidup yang udah kita sentuh dan ubah jadi lebih baik. And that's it. 10 pelajaran berharga yang biasanya cuma diajarin sama orang tua kaya ke anak-anaknya. Dan perlu diingat guys, kesuksesan itu nggak pernah tentang dari mana kita berasal. Kesuksesan itu tentang kemana kita mau melangkah dan apa yang mau kita lakuin untuk sampai ke sana. Setiap orang sukses yang kita kenal hari ini, mereka semua mulai dari nol. Mereka semua pernah ngerasa takut, pernah ragu, pernah gagal. Tapi tahu apa yang bikin mereka beda? Mereka tetap melangkah, satu langkah kecil setiap hari. Kadang perjalanan ke depan terasa jauh dan menakutkan. Tapi ingat, kalian gak sendirian. Di sini, kita semua berjuang bareng-bareng, belajar bareng-bareng, tumbuh bareng-bareng. Kalau kalian merasa video ini membantu, pencet tombol subscribe, supaya kita bisa terus terhubung, terus belajar, dan terus berkembang bareng-bareng. Ingat selalu, hidup kita hari ini adalah hasil dari keputusan kita di masa lalu. Dan hidup kita di masa depan akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini. Sekian and see you on the next video.